Salam Pancasila. Pemirsa, dimanapun Anda berada, utamanya anak-anak yang saat ini sedang menempuh belajar, baik di SMA maupun di SMK. Tahukah kita apa itu NKRI dan apa itu proklamasi? Ternyata dua konsep tersebut, baik itu proklamasi maupun NKRI, sangat berkaitan erat. Tentunya kita harus mengetahui apa makna proklamasi. Kita dapat meninjau makna proklamasi dari dua sisi, dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif politik. Secara politis, proklamasi merupakan sebuah pernyataan bahwa sejak saat itu, yaitu 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajah dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita meninjau makna proklamasi dari sisi hukum atau yuridis. Secara normatif atau secara yuridis, proklamasi merupakan detik penjebolan tata hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tata hukum nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari dua pengertian tentang makna proklamasi, baik secara politis maupun secara yuridis tadi, kita dapat menarik benang merahnya. Kesimpulannya bahwa proklamasi merupakan tanda lahirnya NKRI. Proklamasi merupakan sebuah titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia di dalam meraih kemerdekaan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Cita-cita proklamasi harus kita pertahankan. Kita pertahankan kemerdekaan bangsa kita dari generasi ke generasi berikutnya. Semangat kebangsaan, semangat nasionalisme Indonesia harus kita tanamkan dalam pribadi kita. Utamanya anak-anak di dalam memahami teks proklamasi. Karena di dalam teks proklamasi itu ada sebuah pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Anak-anak tentunya sudah hafal kan mengenai teks proklamasi? Saya akan membacakan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah tadi teks proklamasi otentik yang diketik oleh Sayuti Melik. Jadi ada dua versi. Pertama, teks proklamasi hasil tulisan tangan Bung Karno, tulisan pena Bung Karno. Jadi hasil tulisan pena Bung Karno itu juga merupakan teks proklamasi, tetapi dalam prosesnya oleh Sayuti Melik diketik lagi. Tentunya dengan berbagai penyempurnaan. Beberapa coretan disempurnakan melalui ketikan yang lebih rapi. Tetapi antara tulisan Bung Karno, teks proklamasi hasil tulisan pena Bung Karno dengan hasil ketikan Sayuti Melik itu nilainya sama. Sama-sama proklamasi, sama-sama sebuah pernyataan dari bangsa Indonesia untuk merdeka, untuk bebas dari belenggu penjajah. Itulah tadi makna proklamasi bagi NKRI sebagai bukti bahwa NKRI itu ada, sebagai tanda lahirnya dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Proklamasi 17 Agustus tahun 45 yang dibacakan oleh Bung Karno itu sangat bermakna bagi negara kita. Karena dengan proklamasi kita benar-benar menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan proklamasi, negara Republik Indonesia dapat menjalin hubungan dengan negara tetangga, dapat menjalin hubungan internasional, dapat membentuk sebuah organisasi regional maupun internasional. Apa buktinya kalau Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat? Kita, negara Indonesia merupakan salah satu pelopor ASEAN. Apa itu? Association of South Asia Nation.
atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Indonesia salah satu sponsornya, diwakili oleh Adam Malik yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Adam Malik mewakili Indonesia di dalam mendeklarasikan berdirinya ASEAN. Saat itu ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand yang diwakili oleh Danat Koman, dan Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos. Itulah tadi bukti bahwa Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, tidak hanya ASEAN, Indonesia juga mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Apa itu? Sebuah organisasi yang disponsori 5 negara. Indonesia diwakili oleh Soekarno, India diwakili oleh Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, Mesir diwakili oleh Gamal Abdul Nasser, Ghana diwakili oleh Kwame Nkrumah, Yugoslavia diwakili oleh Joseph Broz Tito. 5 negara itu menjadi sponsor berdirinya gerakan non-blok saat itu karena sedang terjadi konflik perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Itu tadi bukti bahwa kita, bangsa Indonesia, ternyata dapat menunjukkan taringnya. Bangsa Indonesia dapat menunjukkan dedikasinya dalam arti yang positif. Selain ASEAN dan gerakan non-blok, Indonesia juga menjadi pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasa Sila Bandung. Di dalamnya Bung Karno menjadi kreator, menjadi pendirinya, pelopornya. Selain itu, negara kita Indonesia juga menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, demikianlah makna proklamasi ternyata cukup berarti, bahkan sangat berarti bagi bangsa kita untuk diakui di mata dunia atau internasional. Sehingga kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan salah satu negara di antara banyak negara di dunia ini. Kita tahu bahwa bumi ini dihuni oleh banyak negara, merupakan perkampungan besar. Dalam era globalisasi ini, Indonesia memegang peran penting. Kita punya kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor yang menjadi andalan bangsa kita, jadi sumber devisa. Itu potensinya kita manfaatkan. Kita jaga nama baik NKRI. Karena apa? NKRI harga mati. Apa artinya? Negara Republik Indonesia yang kita cintai bukan negara instan yang langsung tiba-tiba terbentuk, tetapi melalui proses perjuangan yang panjang, memakan waktu yang lama, memakan banyak korban, baik jiwa maupun raga. Maka dari itu kita bersyukur sebagai generasi sekarang kita menjaga nama baik pahlawan kita, mereka yang telah berjuang sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan NKRI. Juga para pendiri negara kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, ada lagi Ahmad Subarjo, kemudian ada lagi Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo. Beliau adalah orang-orang hebat yang ikut andil di dalam mendirikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat bagi anak-anak untuk belajar PPKN. Tetap semangat, raih prestasi. Salam Pancasila.